Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita melanjutkan pembacaan kitab Akhlaqul Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita saat ini telah sampai kepada cerita tentang Abdullah fi manzilihi. Abdullah berada di rumahnya. Abdullah fi manzilihi mithalul adabi wan nizam. Abdullah di rumahnya itu mithalul adab wan nizam. Beliau di rumahnya itu atau Abdullah di rumahnya itu ya adalah sebagai teladan ya. Sebagai teladan di rumahnya itu, dan dia memiliki adab dan ketertiban di rumahnya. Yaghtasilu, yang pertama adalah yaghtasilu kulla sabahin wa masain. Abdullah dia mandi setiap pagi dan setiap sore. Berarti dia mandinya itu 2 kali dalam sehari semalam. Wa ya'tani binadhafati malabisihi wa kutubihi. Dan Abdullah itu juga memperhatikan kebersihan pakaiannya. Wa ya'ni binadhafati malabisihi, memperhatikan kebersihan pakaiannya, wa kutubihi, dan buku-bukunya. Wa yada'uha murattabatan fi mahallin khasin, dan dia meletakkan bukunya itu secara rapi, dengan cara rapi. Fi mahallin khasin, ya di tempat yang khusus, di rak-rak buku. Jadi memang bukan tempat yang sembarangan diletakkan, tapi ada tempat-tempat buku yang diletakkan. Ya, ada buku khusus atau rak khusus, diletakkanlah di sana. Jadi bukan berleak gitu ya, bukan sembarangan taruh, habis baca buang gitu ya. Tapi setelah dibaca kemudian diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari walakin fil mendil. Dan dia tidak Abdullah ini ya, dia tidak membuang, yatamakhat, dan dia tidak membuang ingusnya itu apa namanya, di pakaiannya atau di dinding. Kadang-kadang kan ada orang ketika dia buang ingus gitu kan, di kemudian dilapkan ke baju gitu ya, atau dilapkan ke dinding rumahnya. Padahal yang demikian itu tidak diperkenankan. Ya kenapa? Karena kotor kan. Nah, akan tetapi walakin fil mindir, akan tetapi sudah disiapkan, kalau dia ada ingusnya langsung diletakkan atau dilapnya pakai pakai tisu. Nah, atau pakai sapu tangan. Ada sapu tangan khusus untuk melap ingus. Wala yabsuku ala qa'ah. Dan Abdullah ini pun ya tidak meludah di lantai ya. Wala yabsuku ala qa'ah. Gak boleh meludah di sembarangan tempat. Tidak boleh meludah di sembarangan tempat, apalagi tempat itu dilalui oleh orang atau dilihat oleh orang banyak. Nah, jadi kalau ada dahak, kita buangnya
buang dahak itu di tempat-tempat yang rasa-rasanya tidak dilihat oleh orang orang lain. Apalagi kalau misalnya orang itu lagi makan, kemudian buang dahak, ini kan nggak sopan. Hmm. Wala yuwassikhul abwab, dan dia pun tidak menyoreng-nyoreng pintu, dan dia pun tidak menulis-nulis dinding. Wala yaktubu fil judran, dan dia tidak apa namanya, dia tidak menulis di dinding dan tidak pula mengotori pintu. Wala yuwassikhul abwab wala yaktubu fil judran. Au yatasallaqul asjar, dan dia tidak suka memanjat manjat pohon, ya. Karena kalau manjat-manjat pohon hilang wibawa. Wala ya'abil ramil ahjar, dan dia tidak bermain-main, ya, lempar-lempar batu. Kaila yaksiru sujad. Kenapa? Karena nanti bisa, kalau sembarang lempar nanti juga bisa terkena kaca, pecah kacanya. An-nawafil au yu'ziya ghairahu. Kalaupun tidak bisa, tidak memecahkan kaca, kaca jendela, juga nanti bisa kena orang luka. Nah, ini adab dari kecil kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan adalah Abdullah ini yusafihu walidayh. Dia pun bersalaman sama orang tuanya. Jadi kita sebagai seorang anak pun ya sering salam-salaman dengan orang tua. Ya, wa ikhwanahu, bukan hanya orang tua saja, tetapi dengan sanak famili, saudara-saudara, laki-laki ataupun saudara perempuan, setiap hari, setiap pagi ataupun sore. Karena memang mau berangkat sekolah cium tangan, kemudian pulang sekolah pun di sore hari pun cium cium tangan. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istidan. Kalaupun dia masuk rumah seorang, dia tidak bakalan masuk ke rumah itu tanpa diizinkan. Jadi kalau mau masuk rumah, ya minta izin dulu. Ketuk dulu pintu 3 kali. Assalamualaikum. Ucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalaupun tidak ucapin salam, kalaupun misalnya orang yang di dalam itu tidak menjawab, jangan ngintip-ngintip di jendela. Ini bahaya. Orang yang seperti ini nanti, ya kalaupun dicongkel matanya nggak berdosa itu. Kenapa? Karena dia mengintip sesuatu yang privat. Ini nggak boleh. Nah, mesti minta izin. Assalamualaikum 3 kali, ketuk pintu 3 kali. Kalau nggak dijawab, ya udah pulang, balik badan. Wala yuhibbu an yajlisa ma'al aqdam, dan dia pun tidak menyukai duduk bersama al-akhdam, khadim, ya. Khadim itu artinya ya asisten rumah tangga. Kemudian wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilihi. Dan Abdullah ini pun apa namanya, tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa saja yang terjadi di rumahnya, ya. Wala yukhbiru ahadan, dan Abdullah ini tidak memberitahu seorang pun, ya, bima yaqa'u, dengan apa saja yang terjadi fi manzili, di rumahnya. Jadi apapun yang ada berita di rumah ini, pertengkaran rumah tangga, bapak ibunya, ini itu, semua jangan dikasih tahu kepada orang luar. Kenapa? Karena rahasia rumah itu ya cukup di rumah saja. Nah, jangan sampai kita me- apa namanya, jangan sampai orang luar mengetahui apa yang ada di dalam rumah kita. Wa min 'adatihi an yanama mubakkiran, dan kebiasaannya pun tidur cepat, nggak begadang. Ya palingan tidurnya itu jam berapa, habis sholat isya langsung tidur gitu. Habis sholat isya langsung langsung tidur. Wa yaquma mubakiran, dan bukan hanya tidurnya cepat, bangunnya juga juga cepat.
Ya, kenapa? Karena kalau misalnya tidurnya cepat, otomatis bangunnya cepat. Bisa tahajud, bisa ibadah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mandi cepat-cepat. Ya, sebelum subuh mandi dulu. Nah, ini biar segar badan. Dan keutamaannya juga ada mandi sebelum subuh. Ya, kemudian dan Abdullah ini juga menjaga sholatnya 5 waktu. Ya, kemudian juga memutolaah pelajaran-pelajaran yang di sekolah. Dan dia tidak bermain kecuali hanya di waktu-waktu bermain saja. Kapan waktu bermain? Misalnya sore hari misalnya atau siang hari. Jadi ada waktu-waktu bermain. Ya, artinya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Abdullah ini juga ya suka menerima nasihat-nasihat dari bapak dan ibunya. Nih, kalau ada orang yang nasihati kita, ya udah terima, jangan ditolak. Ya, kecuali nasihat-nasihat itu adalah adu domba, nah, ini bisa bahaya. Tentu orang yang memberikan nasihat pun mesti lihai juga, tidak boleh sembarang-sembarang memberikan nasihat kepada orang lain. Kemudian ya Abdullah ini juga ya bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahli. Dan Abdullah ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho kedua orang tuanya dan ridho keluarganya. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran. Dan Abdullah ini pun hidup bersama keluarganya itu ya penuh bahagia, senang hatinya. Ya senang, senang hatinya. Baik. Kemudian yang ke-11, ummuka ar-rahimah. Ibu engkau yang penyayang. Yang mana ada ibu yang pembenci? Semua ibu penyayang. Ketahuilah wahai Ananda, sesungguhnya ibu engkau itu letih dah. Ya, letih banyak pekerjaan di rumah. Banyak pekerjaan di rumah, banyak eh, banyak menyusahkan apa namanya? Kita banyak menyusahkan ibu kita. Ya, kita banyak menyusahkan ibu kita. Ya, kenapa demikian? Karena ibu kita itu ya telah mengandung kita di dalam perutnya selama 9 bulan. Ibu tersebut. Kemudian ibu tersebut bukan hanya mengandung, ya, tetapi dia juga menyusui. Ya, menyusui kita itu bukan bukan sebulan 2 bulan, tapi menyusuinya itu adalah hamilaini kamilain. Ya, dalam ayat Al-Quran itu hamilaini kamilain itu menyusui selama 2 tahun penuh. Ya, jadi ibu-ibu jangan campur susu sapi ya dengan susu ASI. Cukupkan ASI itu 2 tahun. Nah, ini penting. Nah, begitu yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata kalau kalau susu ASI itu diberikan kepada anak pas 2 tahun, nah, anak itu akan tumbuh besar, cerdas dia, kuat badannya, ketimbang anak itu di susu apa diberikan susu sapi. Kecuali lain hal. Kalau misalnya susunya nggak ada keluar, itu lain hal ya. Kemudian warab batka warabatka tarbiyatan hasanatan ila an kabirta. Sampai kapan dia mendidik? Sampai engkau besar dengan didikan yang dengan didikan yang bagus ya sampai besar dididik. Bukan hanya itu saja, wa nazzafat jismaka wa thiyabaka. Dan ibu kita ini juga ya dia menjaga pakaian kita, menjaga tubuh kita selalu bersih ya. Bukan hanya itu saja juga wahai fi firasyaka wa ta'amaka, dan dia juga mempersiapkan membersihkan tempat tidur, mempersiapkan makanan untuk engkau pagi, siang, sore, malam. Ya, pakaian dirapikan, disetrika, ya, minuman diambilkan, kemudian makanan dimasakkan. Itulah capek ibu kita itu kan gara-gara kita sebagai anak. Waharasatka min kulli ada, dan ibu kita juga ya menjaga kita ya dari segala gangguan. Ini subhanallah ini adalah yang membuat ibu kita letih. Banyak urusan-urusan kita yang diselesaikan oleh ibu kita. Kemudian umuka rahimatun bika. Ibu engkau itu sayang sama engkau. Wa tuhibbuka katsiran, dan ibu tersebut sangat-sangat sayang cinta kepada anak-anaknya.
Nggak ada ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Ini kadang-kadang anak tidak sayang kepada ibunya. Nah, ini bahaya. Kemudian apalagi dan anak itu pun dan ibu itu pun berkeinginan antakuna ahsanal aulad. Anak ini menjadi anak sebaik-baik anak, sukses dia ke depannya. Tidak ada orang tua itu yang menginginkan anaknya itu masuk ke dalam jurang. Nah, ini penting kita sebagai sebagai seorang anak. Ya, tidak ada seorang pun orang tua menjerumuskan anak itu masuk ke dalam jurang. Pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya biarlah istilahnya biarlah seleranya itu ditahan-tahan agar apa? Agar anaknya bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Tuh. Antakuna ahsana aulad. Wa hiya ma'a ta'ibaha min ajlika sabiratun kalaika. Dan ibu ini juga pun ya dia bersabar ya dia bersabar apa nih wahia ta'ibaha dan dia pun disertai capek ya karena engkau sabar atas segala sikap-sikap engkau. Ini ibu ya. Hmm. Kemudian masruratun bika dan dia pun senang senang suka ya apabila engkau tafrahu jiddan idza farihat yani dan dia pun senang kalau ketika engkau pun senang sabar dia ketika mendidik engkau sabar dia terhadap kondisi-kondisi engkau itu ibu kita kemudian dia bahagia senang sekali hatinya apabila kita bahagia dan dia pun melihat kita suka senang ya dalam keadaan sehat walafiat dan dia pun sedih apabila dia melihat kita itu dalam keadaan sedih atau ibu kita sedih kalau kita dalam keadaan sakit. Nggak ada ibu itu yang nggak begadang kalau anaknya sakit. Ya setiap ibu kalau anaknya sakit pasti begadang. Nah, ini bahkan rela-rela kalau bisa penyakit itu pindah ke ibu. Itulah sayangnya ibu kepada anak-anaknya. Ini luar biasa perjuangan seorang ibu. Jadi adik-adik jangan sampai kalian durhaka kepada ibu kalian. Ya, tidak boleh membentak, tidak boleh caci maki, sumpah serapah kepada ibu. Muliakan ibumu, maka surga akan milikmu. Kemudian dia pun berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencari obat. Kalau sakit, dia maksimal untuk cari obat. Apa kira-kira obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut? Ya wa tad'u laka bisyifa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan obat, agar diberikan kesembuhan. Ya, dihadirkan obatnya, boleh minta kepada Allah agar segera sembuh. Wala tastarihu illa idza ta'afaita tamaman. Nah, luar biasa ya dan tidak beristirahat sama sekali ya. Sampai engkau udah sembuh baru bisa istirahat. Itulah ibu tuh. Semua mungkin ibu seluruh dunia begitu. Ya, tidak ada ibu yang kalau anak sakit dia nyenyak tidur bahkan bisa ngorok. Ini nauzubillah ya. Nggak ada yang begitu ibu. Kemudian unzur ila akhi tasghir. Perhatikan saudara engkau yang kecil, jangan egois. Lihat adik kita, kira-kira adik kita ini eh, lagi butuh apa. Ya, jangan dicuekin adik. Terus ya perhatiin. Sehingga nanti eh, si kakaknya sukses, adiknya juga sukses. Kaifa tata'abu ummuka fi tarbiyatihi wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan lita'rifa halataka fi sigharik. Lihatlah ya saudara engkau yang kecil ya bagaimana ibumu bersusah payah capek ya dalam mendidik
adik kamu yang kecil itu, membimbing adik kamu yang kecil itu. Akan tetapi rasa sayangnya tidak berkurang sama sekali, bahkan amat sangat-sangat sayang. Nah, supaya apa? Dita'rifa halataka fi siwarik. Supaya engkau tahu, ya begitulah keadaan engkau sewaktu engkau masih kecil dulu. Luar biasa ya nasihat Syekh ini. Kemudian ada bul walad ma ummihi. Ya, ini adab seorang anak kepada ibunya. Bagaimana adab kita sebagai seorang anak kepada ibunya? Yang pertama itu, beliau mengajak nih, ada himbauan. Ayuhal waladul adib, wahai ananda yang beradab. Apabila engkau capek, apabila engkau mengetahui capek ibu engkau dalam mendidik engkau, letih, engkau mengetahui keletihan ibu engkau dalam membimbing, mendidik engkau, wa azma mahabbatiha laka. Ya. Maka wa azma mahabbatiha laka. Ya. Wa azma mahabbatiha laka. Ibu kita itu membesarkan kita penuh rasa cinta, kasih sayang kepada kita. Wabima tajziha, maka apakah engkau, bagaimana cara kita untuk membalas capeknya orang tua kita? Bagaimana mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dengan kasih dan sayang, yang tidak kenal capek dan letih mendidik dan merawat kita, yang tidak pernah merasakan capek ketika mengandung dan menyusui kita, menyekolahkan kita, dan tidak pernah perhitungan-perhitungan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa sekolah tinggi dah. Terserah nanti anaknya bisa balas apa tidak. Bagaimana tajziha? Maka bagaimana mungkin ya kita bisa membalas setiap kebaikan-kebaikan dari orang-orang tua kita. Dengan apa kita balas kebaikan tersebut? Tobaan. Innaka la taqdiru an tajziya ummak. Selama-lamanya engkau nggak bakalan mampu untuk membalas kebaikan ibu engkau. Selama-lamanya. Abadan. Ya. Walaupun engkau bisa menggendong ibu engkau. Seperti cerita Uwais Al-Qarni. Yang gendong ibu dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Bukan pakai pesawat, bukan pakai kuda, tapi gendong pakai ya punggung. Ya, cerita Uwais Al-Qarni. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia semasa hidup dengan Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Termasuk dia adalah zaman sahabat ya. Nah, mulia dia. Kenapa? Karena memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya, mulia dia. Sampai-sampai yang menyolatkannya itu adalah para malaikat, yang memandikannya itu adalah para malaikat. Subhanallah. Itu Uwais Al-Qarni. Mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau hidup mulia di dunia sampai di akhirat, muliakan ibu engkau. Wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab. Dan terbiasanya wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab. Maka engkau tidak mampu membalas kebaikan ibu engkau. Kemudian kewajibanmu adalah mengamalkan adab-adab ini. Nah, apa adab-adabnya? Yang pertama itu tadi ya, menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, di sini Syekh mengatakan di antara adab-adabnya itu adalah antam tasila awamiraha, taat sama dia. Ya, jangan bangkang. Kemudian disertai dengan rasa cinta dan memuliakan ibu. Ya, cinta dan memuliakan. Ya, ini cinta dan memuliakan ibu. Bagaimana cara menanamkan rasa cinta dan memuliakan itu? Ingat bahwasanya kita sebagai seorang anak ya dilihat feedback ke belakang bagaimana ibu kita mendidik, membimbing kita, menyekolahkan kita capek-capek.
Kemudian wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha. Ya, kita semaksimal mungkin untuk membahagiakan hatinya. Ya, semaksimal mungkin untuk membahagiakan hatinya. Wa tabtasima amamaha daiman. Senyum di depan dia. Jangan cemberut. Ya, jangan nampakkan muka masam kepada ibu kita. Wa tusafihaha kulla yaum. Cium tangan dia. Wa tad'u laha bitulil umur fi sihatin wa afiyatin. Mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang usianya, sehat walafiat badannya. Selalu minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pelit mendoakan orang tua. Ya, apalagi kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, selalu doakan, doakan dan doakan. Kalau masih hidup, ya selalu minta kepada Allah agar dipanjangkan usianya dan diberikan kesehatan kepada orang tua. Tinggal 9 menit lagi. Wa antahdhara min kulli syai'in yu'dhi qalbaha fala ta'bisa biwajhika idza amaratka bi syai'in aw ghadibat 'alaika wa la taqdiba 'alaiha aw tashmitimaha. Nih, adabnya juga engkau berhati-hati berbicara itu nggak boleh serampangan karena bisa menyakiti hati orang tua. Ya, fala ta'bisa biwajhik. Ya, engkau itu jangan wajah cemberut, takbis, fala ta'bis. Jangan jangan muka masem di hadapan orang tua. Nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Kalau ibu kita menyuruh kita sesuatu, jangan marah-marah. Ya. Jangan bohong sama dia. Atau jangan caci maki ibu. Nggak boleh, haram hukumnya ini. Caci maki, sumpah serapah ini ada. Sekarang ini anak-anak yang banyak tidak beradab dengan orang tua dia. Kenapa? Karena sumpah serapah, caci maki, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Ya, anak yang tidak terdidik seperti itu. Ya. Kalau kita baik dengan orang tua, maka kelak anak-anak kita pun akan baik kepada kita. Kalau kita kurang ajar kepada orang tua, kelak anak-anak kita pun akan kurang ajar kepada kita. Au takallama amamaha bikalamin qabih. Ya, ini dengar ini nggak boleh kata-kata kotor. Nggak boleh kata-kata kotor. Nggak boleh berkata-kata kotor kepada ibu kita. Ucapan yang sopan, santun, lembutkan suara kita kalau berbicara kepada ibu kita. Au tanzura ilaihi bi'ainin haddatin wa tarfa'a sautaka fawqa sautiha. Kemudian au tanzura ilaiha bi'ainin, nggak boleh ya apa namanya tidak tidak ya tidak boleh ya memandang beliau itu dengan pandangan yang sinis, tajam, dan tidak mengangkat suara melebihi suaranya ibu. Wa idza talabta min ummika syai'an, kalau engkau meminta sesuatu kepada ibu, maka janganlah engkau menuntutnya ya ama di depan tamu. Nggak boleh. Ya, apalagi memotong pembicaraan orang tua, nggak boleh. Ya, orang tua lagi bicara, kalian juga bicara, nggak boleh. Wa idza mana'atka faskut, kalau dicegah, dilarang sama orang tua kita, udah selesai. Diam, jangan ribut, jangan ngoceh. Wala taghdab au tabki, jangan nangis-nangis. Jangan marah-marah. Au wahamhim alaiha. Ya jangan menggerutu di depan orang tua kita, ataupun di belakang pun nggak boleh. Jangan kan di depan, di belakang pun menggerutu nggak diperbolehkan. Wallah taala alam. Insyaallah nanti lanjut Salihun wa ummu. Waktunya sudah habis karena pakai eh, apa namanya? Karena pakai eh, apa yang gratisan ya.
Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.